Perkenalkan, nama saya Junianti Francisca Sinabang. Saya mahasiswi B1 tahun 2024, peserta PPG STPK Semarang. Saya bekerja di SMA Budi Muri 3 Medan. Saya melaksanakan video pembelajaran untuk kelengkapan PPL. Selamat pagi untuk kita semua. Pagi, 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 10.3 luar biasa. Semangat ya, masih harus tetap semangat. Ya, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa. Siapa yang mau pimpin doa kita hari ini? Oke, silakan ke depan aku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, bagaimana kabar kita hari ini? Baik, sehat kan? Sebelum kita mulai, kita rapikan dulu meja kita, pakaian kita. Ayo. Ibu akan mengabsen dulu kita ya. Satu-satu mau terpanggil namanya, tidak terpanggil namanya, bilang hadir ya. Aditya Marpaung. Ya. Alfredo. Ya. Oke, nah hari ini kita akan masuk ke materi kita, ya. Minggu lalu kita memang membahas ini ya kan, tentang materi bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap media massa. Nah ini kita akan lanjutkan kembali ya materi kita. Nah sebelum itu kita akan lihat apa sih tujuan kita belajar ini, ya. Tujuan kita mempelajari ya materi kita hari ini adalah supaya peserta didik mampu memahami ajaran Katolik tentang apa itu bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap yang namanya pengaruh media massa, dan kita mampu bersyukur kepada Allah ya atas kemampuan bersikap kritis terhadap perkembangan media massa. Nah, apa saja kriteria KKTP atau KKTP yang akan kita dapat? Yang pertama, kita akan mampu menjelaskan apa itu nilai-nilai Kristiani ya, agar kita dapat bersikap kritis terhadap media. Yang melalui apa? Diskusi yang akan kita lakukan nanti. Ya. Lalu, peserta didik mampu memahami ajaran gereja tentang media massa berdasarkan apa? Dokumen gereja. Apa dokumen gerejanya? Inter Verifica, artikel ke-9 dan ke-10. Apa isinya? Nanti akan kita tahu. Ya, kita akan bahas juga di diskusi kita. Lalu, kita mampu menganalisa ajaran gereja Katolik tentang bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap pengaruh media massa yang berdasarkan kepada Injil Markus 2 ayat 23 sampai 28. Nah, ini juga kita akan lihat nanti ya bagaimana. Nah, sekarang kita akan melihat video. Ya. Dan terhadap media massa, nantinya kita akan coba memberikan pertanyaan bagi kalian. Nanti kita jawab bersama-sama ya. Yang pertama, mengapa Tuhan Yesus membiarkan murid-muridnya memetik gandum pada hari Sabat? Lalu yang kedua, kami supaya didengar pengumuman bulan hari ini. apa saja ajaran gereja tentang media massa? Etika bersosial media. Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah pengguna sosial media terbanyak di dunia. Dan remaja usia sekolah termasuk di dalamnya. Rata-rata mereka menghabiskan waktu lebih dari 3 jam untuk mengakses sosial media dalam sehari. Batas pemakaian tersebut melebihi dari batas maksimal yang disarankan, yaitu 2 jam. Pengaruh buruk dari konsumsi sosial media yang terlalu lama adalah kurangnya waktu tidur, proses belajar yang terganggu, dan kecenderungan untuk berkomentar negatif atau kasar. Ditambah pengaruh psikis seperti tingginya jiwa kompetitif yang tidak sehat karena mereka selalu membanding-bandingkan dirinya dengan teman melalui postingan-postingan. Hal ini akan berdampak negatif yang akan menumbuhkan
sosial karena dia merasa malu untuk bertemu secara fisik dengan orang-orang sekitar. Kebiasaan yang buruk ini, jika dilakukan secara terus-menerus dan masif, akan menciptakan pribadi introvert dan psycho. Karena hilangnya keceriaan mereka di masa-masa remaja yang rentan akan pengaruh buruk di lingkungan sekitar. Keberadaan sosial media seperti dua sisi mata pisau. Jika digunakan dengan baik, akan sangat membantu. Tetapi jika digunakan sebaliknya, akan menjebak remaja tersebut dalam depresi berkepanjangan. Jika digunakan secara bijak, sosial media akan menjadi ruang untuk mengekspresikan pendapat, ide, dukungan, dan pembentukan komunitas-komunitas yang dapat memberikan informasi positif yang membantu dalam proses belajar. Tujuan positif ini dapat terwujud ketika kita bisa menerapkan etika-etika sebagai berikut. Berkomunikasi secara jujur dan terbuka. Share informasi yang berguna dan bermanfaat bagi orang lain. Bangun hubungan yang baik supaya mendapat kepercayaan dalam bersosial media. Kampanye di sekolah tentang etika bersosial media ini sangat penting guna menjauhkan dari informasi negatif dan fokus kepada informasi penting yang bermanfaat saja. Mendiskusikan informasi sosial media di sekolah dengan para guru atau dengan siswa lainnya tentang penggunaan informasi tersebut. Perlunya dukungan kepada siswa, baik melalui guru, grup siswa, atau siswa dengan siswa, dapat membantu siswa yang terdampak. Melalui mediasi ini, guru dapat memonitor secara berkala, melakukan evaluasi, dan perbaikan lebih lanjut. Gerakan ini akan memupuk jiwa siswa agar selalu berpikir positif dan menjauhkan mereka dari komentar kasar dan perilaku buruk lainnya. Media sosial memberikan kebebasan bagi para penggunanya, tapi bukan berarti bebas dalam beretika. Berbagi dan berkomunikasi via sosial media bukan berkompetisi. Kita akan lihat satu video lagi ya. Hidup di era serba terkoneksi ternyata punya tantangan sendiri nih buat anak muda. Tantangan tersebut adalah melawan berita hoax. Anak muda cenderung masih emosional dan belum bisa berpikir jernih sehingga gampang termakan hoax. Minat membaca yang rendah di Indonesia juga menyebabkan berita hoax gampang terjadi. Padahal, mengecek kebenaran berita adalah hal pertama yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya perkara hoax. Tahun 2030, anak muda akan mendominasi populasi Indonesia. Bayangin nggak kalau anak muda nggak pintar mendeteksi berita hoax? Facebook menjadi platform terbesar penyebaran berita hoax. Dengan pengguna internet paling banyak didominasi oleh anak muda, nggak heran kalau anak muda rentan banget terkena informasi hoax. Gunakan media sosial untuk hal yang produktif. Yuk, kita jadi anak muda yang cerdas dan anti hoax. Jadi perhatikan tadi videonya. Sudah? Nah, kita akan lihat. Kita akan jawab. Ada pertanyaannya di situ. Bagaimana cara kita menggunakan media sosial secara bertanggung jawab sebagai seorang Katolik, sebagai seorang kaum muda? Yuk, siapa yang bisa jawab? Bagaimana cara kita? Silakan, anak ibu. Ya, silakan Rizka, boleh. Ya, berdiri. Oke, iya. Tidak menghina orang lain di media, lalu menyaringnya, ya. Ya, harus melihat, oh di media itu pas nggak? Itu sesuaikan dengan usia saya menontonnya. Begitu ya. Oke, terima kasih buat Rizka. Nah, kita lanjut ke soal 2. Apa dampak positif dan negatif dalam penggunaan media di kehidupan sehari-hari, terutama sebagai seorang remaja atau pelajar? Oke, silakan Alfredo. Untuk dampak positifnya mungkin kita bisa dapat menambah
dari dan banyak lagi. Kalau untuk dampak negatifnya mungkin kalau cyberbullying ini satu bentuk kepuasan diri sendiri dan lain-lain, masih banyak lagi ya, dan lain-lain dirampungkan dan lain-lainnya. Ya, terima kasih buat Alfredo, silakan dulu. Nah, itu dia dampak positif dan negatif dari media. Dampak positifnya ada banyak, dampak negatifnya juga lebih banyak lagi. Nah, kalian sudah tahu tadi itu ya. Nah, kita akan lihat lagi. Nah, sekarang ibu akan memasukkan kalian ke dalam kelompok ya. Ya, teman yang di samping kalian adalah kelompok kalian. Udah? Dan ini berkelompok-kelompok kan? Nah, sekarang setiap kelompok handphone sudah ada kan aku minggu lalu saya dulu katakan kita bawa HP, handphone sudah di tangan kita masing-masing. Oke, nah sekarang silakan carilah satu kasus terkait tentang penggunaan media sosial ya. Bisa tentang ya kasus yang bisa menyakiti orang lain secara online. Yang biasanya kita lakukan menyakiti kan itu secara langsung ya, ini secara online. Cari kasusnya. Lalu bagaimana penyebaran berita palsu, apa yang sering kita katakan hoax ya. Lalu ketergantungan pada media sosial, tahu tidak? Yang ya terus ini ya tanpa tiada hari menggunakan ya gadget. Padahal tadi dikatakan apa? 2 jam kan penggunaan HP dalam seharinya kita berapa jam? Nah, ya tidak menggunakan hanya 8 jam karena apa? Ini di sekolah. Selanjutnya menggunakan ya, padahal katakan 2 jam. Nah, silakan kita cari lalu diskusikan dengan teman kelompok. Ayo. Boleh disesi di handphone. Bagaimana? Sudah kan? Pasti sudah dong, kan gak sulit ini. Oke, kita akan meminta atau siapa yang ingin, kelompok siapa yang ingin memberikan pendapat atau memberikan satu contoh ya kasus yang dia dapat dari media sosial ya. Ya? Oke, silakan Gracia. Contoh kasus yang saya bacakan adalah Microsoft dari Gereja Vatikan. Sebuah kabar menyebar di dunia maya pada tahun 1949. Kabar tersebut menyebut bahwa raksasa internet Microsoft telah membeli Gereja Katolik. Microsoft Group dan Vatikan mengumumkan bahwa raksasa perangkat lunak Gadermo akan mengakuisisi Gereja Katolik Roma sebagai dalam pertukaran saham Microsoft untuk jumlah yang tidak ditentukan. Jika kesepakatan dihasilkan, maka ini adalah kali pertamanya perusahaan komputer software mengakuisisi sebuah agama besar dunia. Demikian kabar yang beredar. Artikel tersebut juga mendapatkan pernyataan yang diklaim dari Bill Gates. Kami berharap banyak dari pertumbuhan di pasar agama dalam 5-10 tahun ke depan. Gabungan sumber daya dari Microsoft dan Gereja Katolik akan membuat agama makin murah dan lebih menyenangkan bagi banyak orang. Saat rumor merebak di internet, Microsoft mengeluarkan pernyataan bahwa itu seperti bohong belaka. Oke, menurut kamu ini berita apa? Hoax. Hoax ya. Berita hoax ya. Itu tadi contoh dari teman. Terima kasih Gracia. Silakan dulu. Ada lagi? Oke, silakan sih. Ya, silakan. Mempersuci dan menekor material SMP di salah satu negara. Beredar kabar perundangan alkoholi dan penganiayaan salah satu siswa SMP negeri di Cimahi, Cilacap, Indonesia. Kabar ini pun beredar luas melalui pesan berantai WhatsApp pada Rabu tanggal 20 September 2020. Faktanya kepala kepolisian Cilacap Polres Polpanjani melalui Kasat Reskrim Polres Cilacap Polres membantah
Selain itu, dirinya turut menghimbau kepada masyarakat mempercayai kegiatan polisi dalam bekerja secara profesional dan menangani perkara perlindungan. Menurut kamu ini kasus bagaimana kok? Maaf ya, tidak terjadi kan, tapi dibuat benar-benar terjadi. Nah ini yang membuat kekhawatiran kan? Oke, terima kasih Tasya. Oke, kita akan lanjut ya. Nah kita akan lihat di buku kita juga ada bacaan kitab suci. Ada? Yaitu dari Markus 2 ayat 23 sampai 28 dan ada dokumen gereja Inter Melvina artikel 9 mengenai kewajiban para pemakai media komunikasi sosial. Coba silakan dulu kita baca masing-masing. Silakan. Yuk. Tujuan supaya kamu semakin paham akan pelajaran kita. Ini akan ibu bagikan, silakan dikerjakan. Nanti akan ibu kasih waktu beberapa menit. Setelah itu kan kamu kasih dulu ya. Ya, silakan dikerjakan dengan baik. Ya, boleh dijawab di situ ya. Nanti kalian konsentrasikan ke depan ya. Ayo, silakan didiskusikan. Ya, dicari dijawab ya. Ibu, tadi telah selesai kita mengerjakan LKPD kita. Nah, saat ini kita akan presentasi hasil diskusi kelompok kita. Nah, kita awali presentasi kita dari kelompok 1. Sudah siap kelompok 1? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke. Selamat siang teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kami ingin mempresentasikan tentang hasil LKPD kami. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri kami. Nama saya Eko Kennedy Sitanggang. Nama saya Steve Minting. Nama saya Ferdinand Sijabat. Nama saya Devi Manggul. Nama saya Siska Kristina Marmanula. Saya bukan kita Tenaga. Presentasi dimulai oleh Alfredo. Di sini saya akan menjawab pertanyaannya. Mengapa Tuhan Yesus membiarkan murid-muridnya memandik kulit kambing dari salat? Tertulis di Markus ayat 27, berkata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Saya akan membaca soal dan jawaban nomor 2. Apa maksud hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat? Berarti bahwa perbuatan-perbuatan baik pada saat kebutuhan orang lain menyentuhnya dapat menjadi bagian dari hari istirahat. Saya akan membaca soal dan menjawab soal nomor 3. Apa saja kewajiban-kewajiban para pemakai media komunikasi sosial?
berkarya mencari informasi yang menambah wawasan, menghindari konten yang tidak pantas, membuat komunitas positif. Apa kewajiban kaum muda dalam menyikapi dan menggunakan berbagai media sosial maupun media alternatif? Di sini saya akan menjawab soal nomor 5, yaitu apa kewajiban orang tua dalam menyikapi dan menggunakan berbagai kemajuan media sosial maupun media elektronik. Nah, peran orang tua di sini adalah mereka harus menjaga dengan sungguh-sungguh supaya tayangan-tayangan, terbitan-terbitan, tercetak dan lain sebagainya yang bertentangan dengan iman serta tata susila jangan sampai memasuki anggap itu rumah tangga, dan jangan sampai anak-anak menjumpainya di luar lingkup keluarga. Oke, saya akan membaca soal dan jawaban nomor 6. Sikap kritis apa yang mau diajarkan oleh Yesus kepada kita berkaitan dengan media sosial maupun media elektronik dewasa? Menyaringnya dan mampu mempertanggungjawab apa yang kita pilih dan kita percaya, mampu mempertimbangkan baik buruk sesuatu hal selektif dan mampu membuat skala prioritas sebelum kita mengambil suatu sikap, dapat menempatkan media massa pada tempat yang semestinya bagi perkembangan diri kita. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 dari kelompok yang lain. Oke, sebelum kita bertanya atau kalian menanggapi dari kelompok ini, kita kasih tepuk tangan buat kelompok. Oke, ada yang mau memberi tanggapan? Silakan. Atas jawaban. Kita kembali lihat ya, Ibu akan kasih sedikit materinya kepada kamu untuk pertemuan kali ini. Bersikap kritis dan bertanggung jawab kepada media massa. Dikatakan media massa itu merupakan sarana atau merupakan alat komunikasi ya, agar kita apa? Menambah wawasan kita lebih baik lagi. Nah, dalam kehidupan nyata kaum muda itu mempunyai rasa ingin tahu tinggi, benar? Kalian pengen nggak ingin tahunya itu luar biasa? Pengen tahu ingin tahu nyari gitu ya. Nah, kita akan lihat. Nah, kerap kali karena keinginan tahu itu kita tidak selektif, ya, tidak selektif dan asal ambil saja, asal pengen lihat saja. Biar nggak tontonan kita pun kita tonton. Padahal sudah dikatakan 18++, tapi kita tetap nonton itu, ya. Nah, kita lihat lagi. Nah, ada dampak, ya. Semua pasti ada dampak, ada positif, pasti akan ada negatif. Begitu juga dengan media. Media massa ini punya dampak positif. Yang pertama, ya positifnya apa? Memberikan informasi dengan cepat. Dapat dipakai untuk membangun sikap peduli. Lalu apa lagi? Dapat membangun relasi yang lebih mudah. Lalu apa lagi? Memberi kemudahan dalam bidang pendidikan kalau kita mengerjakan tugas. Ya kan? Ya. Negatifnya apa? Ada kejahatan. Ya. Lalu ada membuat orang menjadi susah bersosialisasi karena apa? Sibuk dengan dunianya sendiri, gitu ya. Lalu apa lagi? Mementingkan diri sendiri, tidak sadar bahwa ada orang di sekitarnya.
tugasnya di rumah tidak dilaksanakan, ya itulah dampak negatif dari media ini ya, terutama gadget ya, handphone ya. Nah, Allah ingin manusia mengembangkan diri secara lebih utuh ya. Nah, itu yang dikritik Yesus dalam membaca Injil tadi, bahwasannya ya bukan hukum Sabat sebagai pernyataan kehendak Allah, melainkan cara hukum itu ditafsirkan ya, ditafsirkan. Dalam dokumen gereja juga dikatakan mau mengajak manusia menyadari peran positif ya dari media itu ya, agar menyegarkan hati dan mengembangkan budi harkat kemanusiaan semakin hari semakin tampak dan semakin berkembang. Itu seharusnya dampak dari media yang diharapkan dari pihak gereja ya. Lalu, nah ini dia secara khusus untuk meminimkan dampak negatif dan dalam pemakaian media. Lalu apa lagi yang dikatakan? Media komunikasi memiliki peran penting dalam pembentukan kepribadian ya, mempengaruhi pembentukan pendapat umum yang sangat menentukan cara pikir dan cara pandang manusia. Menurut Ketua Komisi Sosial Konferensi Wali Gereja Indonesia dikatakan apa? Anda harus berani mengambil sikap ya, jadikanlah media sebagai alat bukan Tuhan. Ini alat ya, handphone itu alat, bukan Tuhan kita. Bukan dia yang mengatur kita, tapi kita yang mengatur dia ya. Ini kebalikannya ya, dia mengatur kita ya. Belum selesai drakornya, belum selesai gamenya, padahal masih bisa di-post ya, masih bisa dilanjutkan, tapi itu lagi terjadi kan. Media pusat segala-galanya yang harus melampaui aturan akal budi sehat dan kebutuhan konkret manusia yang menggunakannya ya, itu dia. Nah, kita lanjut. Ibu, ada suatu permainan yang namanya bom buzzer. Ada permainan untuk silakan kelompok, ini ada poinnya, kelompok satu yang bisa menjawab, poinnya ada ya. Kelompok siapa yang bisa ininya berarti poinnya ini. Ada tim 1, tim 2, tim 3, tim 4 ya, apa ya? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 di belakang ya. Bisa ya? Ya, kita mulai dari kelompok 1 menjawab soal nomor 1. Media yang ada pada kita saat ini ya, Tuhan Yesus saja tahu bersikap itu bagaimana menggunakan media pada saat zamannya. Kita sebagai pengikutnya juga harus tahu bagaimana bersikap kritis ya, memanfaatkan waktu. Nah, sekarang sebelum mengakhiri pertemuan ibu, untuk tugas kita ya, minggu depan silakan kamu buat poster dengan tema stop beri angka ya. Sebenarnya